Halo teman-teman, perkenalkan kami siswa-siswi SMA Negeri 40 Maluku Tengah akan menerangkan sedikit dari materi aplikasi induksi elektromagnetik. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama kelompok saya yaitu kelompok 2 dengan anggota 1. Jerry Patiplohi, 2. Inkalatul, 3. Rizky Lumalesil. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian aplikasi induksi elektromagnetik. Aplikasi induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah perubahan jumlah garis gaya magnet yang berada di dalam sebuah kumparan. Konsep induksi elektromagnetik lahir dari percobaan fisikawan Inggris yaitu Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Percobaannya adalah saat ia memasukkan medan magnet ke dalam suatu kumparan dan ternyata dihasilkan suatu arus yang mengalir. Lewat percobaan ini, Faraday berkesimpulan bahwa arus yang timbul di kumparan akan berbanding lurus dengan jumlah garis gaya magnetik pada kumparan tersebut. Hukum Faraday ini menjadi landasan terciptanya alat-alat penghasil energi listrik yang di dalamnya terdapat medan magnet, yaitu elektromagnetik. Contoh televisi, radio, dinamo, sepeda. Secara matematis, rumus hukum Faraday adalah sebagai berikut. Di mana arus listrik yang mengalir di kumparan tersebut dapat disebut juga dengan GGL induksi, yaitu volt. Sedangkan perubahan garis gaya magnet dapat disebut juga flux magnetik. Apabila amperemeter menunjukkan angka 0, artinya tidak ada GGL induksi, sedangkan apabila jarum pada amperemeter menyimpang ke kanan atau ke kiri, menunjukkan adanya GGL induksi yang mengalir. Penyebab utama timbulnya GGL induksi adalah terjadinya perubahan flux magnetik yang dikumpulkan oleh suatu lob kawat. Flux magnetik dinyatakan dengan persamaan matematis, yaitu 1. Perubahan induksi magnetik dikenal juga dengan delta B. 2. Perubahan luas bidang kumparan dikenal juga dengan delta A. Dan 3. Perubahan orientasi bidang kumparan terhadap arah medan magnet dikenal juga dengan delta theta. Konsep industri elektromagnetik. Penerapan konsep industri elektromagnetik adalah pada generator dan transformator. Generator adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Bagian-bagian dari generator adalah magnet, kumparan inti besi, cincin luncur, dan sikat karbon. Sedangkan transformator adalah alat yang digunakan untuk merubah tegangan listrik AC. Bagian-bagian dari transformator adalah lilitan primer, lilitan sekunder, dan inti besi. 1. Generator. Generator listrik bekerja berdasarkan gejala industri elektromagnetik yang ditemukan oleh Faraday. Berdasarkan arus listrik yang dihasilkan, generator dibedakan menjadi dua, yaitu generator arus searah DC dan generator arus bolak-balik yaitu AC. Generator arus bolak-balik atau alternator adalah generator yang menghasilkan arus bolak-balik, sedangkan generator arus searah adalah generator yang menghasilkan arus listrik searah. Perbedaan antara kedua generator terletak pada bentuk dan jumlah cincin luncur di mana setiap cincin berhubungan setiap ujung kumparan. Pada generator arus searah hanya terdapat sebuah cincin yang terletak di tengahnya yang disebut cincin bela dan komutator. Sedangkan pada generator arus bolak-balik terdapat dua cincin. 1. Generator AC. Prinsip kerja dari generator AC adalah saat ujung kumparan yang berada di dalam medan magnetik terhubung pada cincin 1 dan cincin 2, maka terjadi arus induksi pada kumparan. Arus induksi ini mengalir melalui brush sehingga lampu menyala. Saat posisi kumparan tegak lurus
terhadap arah medan magnetiknya. Beberapa saat setelah kumparan melanjutkan putarannya, arus listrik industri mengalir kembali dalam kumparan, tetapi dengan arah yang berbeda sehingga lampu menyala kembali. Karena terjadi bolak-baliknya arus listrik yang dihasilkan, maka disebut arus bolak-balik. Grafik arus yang dihasilkan dari generator AC adalah berupa grafik sinusoidal, yaitu terdapat gunung dan lembah. Alat elektronik yang menggunakan prinsip kerja dari generator AC adalah kipas angin, kulkas, TV, dan setrika. 2. Generator DC. Prinsip kerja dari generator DC adalah salah satu belahan pada komutator selalu memiliki kutub magnet, lalu medan magnet dihubungkan pada magnet tersebut. Hal ini menyebabkan arah arus listrik induksi yang mengalir dalam suatu arah yang menyebabkan lampu menyala hanya sekali, sehingga dinamakan arah arus listrik searah. Grafik arus yang dihasilkan dari generator DC adalah grafik berpudak-pudak. Alat elektronik yang menggunakan generator DC biasanya terdapat power supply pada elektronik tersebut, contohnya laptop, kipas pendingin pada CPU, dan lainnya. 2. Transformator. Fungsi transformator adalah menyalurkan energi listrik dari tegangan yang sangat tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Transformator sering dikenal dengan nama trofa. Biasanya digunakan pada gardu-gardu listrik yang memiliki tegangan listrik yang sangat tinggi, hingga voltage. Nilainya dapat berjuta-juta volt. Dari gardu listrik ini dihubungkan ke trafo untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk, sehingga tegangan yang didapat rumah-rumah lebih rendah. Transformator step up dan step down. Transformator memiliki dua jenis, yaitu transformator step up. Transformator step up adalah transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Ciri-ciri dari transformator step up adalah lilitan sekundernya lebih banyak daripada lilitan primer, yaitu Ns lebih banyak daripada Np. Sedangkan transformator step down adalah transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Ciri-ciri dari transformator step down adalah lilitan primernya lebih banyak dibandingkan lilitan sekundernya. Np lebih banyak dari Ns. Rumusan matematis dari transformator adalah sebagai berikut, di mana Np sama dengan lilitan primer, Ns sama dengan lilitan sekunder, Vp sama dengan tegangan primer, satuannya volt, Fs sama dengan tegangan sekunder, satuannya volt, Is sama dengan kuat arus sekunder, satuannya ampere, Ip sama dengan kuat arus primer, satuannya ampere. Komponen transformator. Salah satu penggunaan komponen transformator juga dapat dipakai pada kendaraan, contohnya motor Vespa dan mobil. Komponen transformator adalah induktor Ruhmkorff. Fungsi induktor Ruhmkorff adalah memberikan tegangan listrik pada mesin sehingga menghasilkan energi mekanik yang sangat tinggi sehingga kendaraan tersebut dapat bergerak. Prinsip kerja induktor Ruhmkorff adalah jumlah lilitan pada kumparan sekunder berjumlah lebih banyak daripada jumlah lilitan pada kumparan primernya, sehingga menghasilkan gejala induksi yang lebih besar yang menyebabkan tegangan yang didapat juga lebih tinggi. Induktor Ruhmkorff ini sering dikenal dengan nama koil. Induktor ini berupa koil dan interruptornya berupa platina. Di dalam suatu kendaraan, tingginya tegangan listrik yang dihasilkan pada bagian sekundernya bisa menimbulkan loncatan bunga api corona pada bagian busi kendaraan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya aliran gas bakar seperti bensin dari karburator akan menjadi pembakaran pada mesin kendaraan tersebut, sehingga dapat menghasilkan tegangan yang sangat tinggi. Nah, itu saja teman-teman materi yang saya berikan. Kiranya bisa menjadi manfaat bagi kalian. Terima kasih.